Hidup tidak berasal dari harta milik. Renungan diinspirasi dari Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai dengan 21. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai, engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah Injil suci. Terpujilah Kristus. Satu kata yang menonjol dalam perikop ini adalah kata hidup. Salah satunya ada dalam kalimat berikut ini. Hidupnya tidak berasal dari harta miliknya itu. Kata hidup dapat berarti hidup fisik, tetapi bisa juga menunjuk kepada mutu hidup yang diperoleh dengan bertobat dan percaya kepada Injil, yang kita imani sebagai hidup kekal. Hidup tidak dapat dijamin dengan harta milik, walaupun betapa banyak harta miliknya. Harta milik baru menjadi sumber hidup apabila digunakan untuk
melayani orang lain. Yesus mengajarkan agar para murid melepaskan diri dari miliknya, serta memberikannya kepada orang lemah, kecil, miskin, terpinggirkan, difabel, agar mendapat harta di surga. Kakek buyut saya, almarhum, bernama Prenggowi Harjo. Beliau seorang terpandang dan pernah menjadi lurah. Sawah dan pekarangan serta perhiasannya banyak sekali. Beliau mempunyai 8 anak. Dari 8 anak, ada 3 anak tidak memiliki keturunan. Setelah beliau meninggal, sekian tahun, terjadilah perebutan warisan di antara anak-anak dan keturunannya. Karena tidak terselesaikan secara kekeluargaan, pertikaian harta warisan berlanjut sampai ke pengadilan. Dari tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai ke tingkat kasasi. Dengan terjadinya perebutan warisan di antara anak-anak dan keturunannya tersebut, dan ditambah dengan proses pengadilan yang sungguh lama dan berlarut-larut, apa yang terjadi? Dulu semuanya rukun, saling mengasihi, penuh sukacita, damai sejahtera, dan saling setia. Sekarang semuanya itu telah sirna dan menjadi kebalikannya. Maka benarlah yang menjadi judul renungan harian kali ini. Hidup tidak berasal dari harta milik. Yesus menyebut mereka orang bodoh, sebutan yang menunjuk kepada orang yang hidup tanpa menghiraukan Allah. Orang bodoh tidak ingat pesan Allah, lupa bahwa hidupnya merupakan titipan Allah yang setiap saat dapat diminta kembali. Mereka sedang tidak mengumpulkan harta di surga karena tidak menggunakan harta miliknya untuk kebaikan, khususnya untuk orang L, K, M, T, D. Semoga kelak ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita tidak dinilai bodoh olehnya. Doa, ya Bapa Surgawi, semoga iman kami dapat membuka hati bagi bekerjanya Roh Kudus, sehingga memungkinkan kami untuk hidup secara penuh dalam rahmat Tuhan setiap harinya, menghargainya, hidup darinya, dan bersaksi tentangnya, sehingga membuat kami, hubungan kami dengan Kristus menjadi semakin lebih nyata. Amin.